Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman mahasiswa. Untuk praktikum akuntansi pengantar 2 ini masih bersama saya satu kali lagi. Untuk selanjutnya nanti bersama Mbak Nurul ya, atau Bu Nurul maksud saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang investasi saham. Kalau kemarin kita sudah membahas investasi utang, hari ini kita akan membahas investasi saham. Investasi saham merupakan investasi pada saham di perusahaan lain. Portofolio investasi merupakan kondisi di mana sebuah perusahaan memiliki saham dan atau hutang dari beberapa perusahaan yang berbeda. Jadi investasi saham ini merupakan investasi pada saham perusahaan lain. Misalnya perusahaan X menginvestasikan dananya dalam bentuk pembelian saham di perusahaan Y. Nah, ketika perusahaan X ini membeli saham perusahaan ketika perusahaan X ini membeli saham perusahaan Y, kemudian membeli sahamnya perusahaan A, PT X lagi membeli saham perusahaan PT B. Nah, di sini kan PT X ini memiliki investasi pada beberapa perusahaan atau membeli beberapa saham perusahaan. Ini yang disebut portofolio investasi. Nah, bagaimana pencatatan akuntansinya untuk investasi saham? Ini tergantung dari sejauh mana pengaruh investor terhadap urusan operasi dan keuangan perusahaan penerbit. Jadi bagaimana pencatatannya ini sangat tergantung dari pembelian atau kepemilikan saham. Misalnya tadi perusahaan X investasi dana pada saham di perusahaan Y. Nah, investasinya sebesar berapa persen dari total saham milik Y. Nah, nanti akan berbeda pengaruhnya ataupun berbeda pedoman akuntansi yang digunakan. Nah, jika kepemilikan hak suara investor dalam saham biasa Investe ini kurang dari 20%, maka pengaruhnya tidak signifikan. Nah, pencatatan akuntansinya menggunakan metode biaya. Nah, ketika PT X ini investasi saham pada PT Y, saham yang dia miliki rentang antara 20% sampai 50%, maka ini pengaruhnya di perusahaan PT Y ini signifikan. Nah, pedoman akuntansinya menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan lebih dari 50% ini disebut pengendali ya, pengaruhnya sebagai pengendali. Pedoman akuntansi yang digunakan laporan keuangan konsolidasian. Ini seperti perusahaan anak. Kalau kepemilikan saham di PT lain ini lebih dari 50%. Nah, untuk yang pertama kita membahas kepemilikan kurang dari 20%. Ini ada contohnya, teman-teman bisa lihat di buku. Asumsikan tanggal 1 Juli 2014 PT XX mengakuisisi 1000 lembar saham. Nah, 1000 lembar saham di sini prosentasenya hanya 10% dari total saham PT Y yang dimiliki. PT X membayar 405 per saham. Maka jurnal yang dibuat saat mengakuisisi tersebut, ini PT X yang membuat jurnalnya, berarti investasi saham sebesar 405.000 dari 1000 dikalikan per sahamnya itu kan 405. Dan kas 405. Jika pada tanggal 31 Desember PT XX menerima dividen sebesar 20 per saham, maka jurnal yang dibuat kas pada pendapatan dividen. Ya.
Ini berbeda dengan investasi utang. Kalau kemarin investasi utang ketika ada pendapatan namanya pendapatan bunga. Nah, kalau maksud saya investasi saham, ini pendapatannya berupa pendapatan dividen. Nah, ketika investasi saham ini dijual, nah misalkan tadi PTXX sudah membeli saham, kemudian saham yang dia beli seharga 405, kemudian dijual dengan harga 395. Berarti ada kerugian ya, karena perolehannya 405. Berarti kas yang dia miliki atau dia punyai dari penjualan saham sebesar 395. Kemudian kerugian itu layaknya beban, jadi di debit. Kerugian penjualan investasi 10.000 dan investasi sahamnya berkurang sebesar 405.000. Nah, kemudian jika kepemilikan antara 20 dan 50%. Apabila investor memiliki antara 20 dan 50% saham perusahaan, diperkirakan investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas keuangan, aktivitas operasi investasi. Perusahaan tersebut menyebut investasi sebagai perusahaan asosiasi. Artinya dapat memiliki perwakilan dewan direksi, dan melalui perwakilan tersebut investor akan melakukan kontrol perusahaan asosiasi tersebut. Jadi misalnya PTX ini membeli sahamnya PTY Rentang, yang dia beli lebih dari atau antara 20 sampai 50%. Nah, di sini pengaruh PTX ini terhadap PTY mempunyai pengaruhnya istilahnya itu bisa istilahnya pengaruhnya di sini PTX ini memiliki kendali atas istilahnya PTY, bisa memiliki istilahnya hak suara dalam hal menentukan arah atau kebijakan di PTY tersebut. Kemudian penjelasan akuisisinya bagaimana? Nah, ini asumsikan Miller Corporation mengakuisisi 30% saham biasa milik P Company seharga $120 pada tanggal 1 Januari 2014. Maka ayat jurnalnya investasi saham pada kas. Ini masih sama seperti yang kepemilikan 20% tadi. Nah, bagaimana ketika ada pendapatan dan dividen? Ini tadi, nah PT Bank ini melaporkan ada pendapatan sebesar $100.000. Bank mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar $40.000. Maka jurnal yang dibuat ini ketika karena perusahaan itu memiliki lebih dari 20% atau rentang antara 20% sampai 50%, ketika ada pendapatan dari PT yang dimana PT tersebut istilahnya dari pendapatan dari PT yang dimana kita memiliki saham di sana, maka di situ ketika PT yang kita investasi dana di sana itu memiliki laba, kita memperoleh bagian daripadanya sebelum itu ya dibuat jurnal investasi saham pada pendapatan dari investasi saham sebesar 30.000. 30.000 ini 30% dalam laba neto. 30% dari 100.000. Nah, kemudian pendapatan dividennya itu kita memperoleh 30%-nya juga dari 40.000 yang dividen yang akan dibagikan kas pada investasi saham pencatatannya.
Kalau yang metode biaya kan kas pada pendapatan dividen. Nah, kalau metode ekuitas, karena ini kepemilikannya 30%, berarti metode ekuitas kas pada investasi saham ketika ada pendapatan dividen. Jadi yang membedakan itu tadi kalau Juron mengakuisisi masih sama, tetapi kalau yang membedakan itu ketika menerima dividen, Juronnya kas pada investasi saham. Nah, yang membedakan lagi juga ketika perusahaan eh, istilahnya perusahaan Y, di mana kita di perusahaan X menginvestasikan 30% saham dari PT Y. Nah, ketika PT Y ini memiliki laba, kita memperoleh bagian atas laba tersebut sebesar kepemilikan dividen kita. Ini juga dicatat sebagai pendapatan atau menambah investasi saham yang kita miliki di sana. Nah, bagaimana kepemilikannya lebih dari 50%? Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa entitas lain dikenal sebagai perusahaan induk. Entitas yang sahamnya dimiliki perusahaan induk tersebut disebut perusahaan anak atau perusahaan afiliasi. Ini saya revisi ya, kalau kepemilikannya 20% itu tidak memiliki pengaruh. Metodenya itu metodenya biaya. Kalau kepemilikan 20% sampai 50% itu metodenya ekuitas, disebut perusahaan asosiasi. Nah, kalau kepemilikannya lebih dari 50% ini dikenal sebagai perusahaan induk. Nah, entitas yang sahamnya dimiliki perusahaan induk tersebut disebut perusahaan anak. Jadi misalnya PT X mengakuisisi sahamnya PT Y sebesar 51%, maka PT X ini perusahaan induk dan PT Y-nya ini perusahaan anak atau perusahaan afiliasi. Karena apa? Karena kepemilikan sahamnya perusahaan induk memiliki hak suara pengendali pada perusahaan anak. Kan saham yang dimiliki PT X tadi karena mengakuisisinya 51%, otomatis saham yang dia miliki lebih besar daripada perusahaan Y, maka disebut perusahaan induk. Perusahaan Y yang diakuisisi lebih dari 50% ini disebut perusahaan anak. Apabila perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa perusahaan lain, maka perusahaan tersebut biasanya menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Jadi PT X tadi ini nanti pada akhir periode akuntansi menyiapkan laporan keuangan konsolidasian gabungan, laporan gabungan. Laporan tersebut menyajikan total aset dan total liabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Jadi laporan konsolidasian ini menyajikan total aset dan liabilitas perusahaan X dan Y tadi yang dikendalikan oleh perusahaan X. Laporan ini juga menyajikan total pendapatan dan beban perusahaan anak. Perusahaan menyiapkan laporan konsolidasi sebagai tambahan dari laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak. Jadi laporan konsolidasian ini laporan tambahan dari laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak. Mengenai laporan konsolidasian ini nanti teman-teman pelajari di akuntansi keuangan lanjutan. Di sana bagaimana pencatatan untuk laporan keuangan konsolidasian perusahaan anak dan perusahaan induk. Maka di sini di akuntansi pengantar 2 tidak dijelaskan pencatatannya lebih dalam karena pencatatan perusahaan anak dan perusahaan induk ini bagian materi dari akuntansi keuangan lanjutan. Nah, ini kategori sekuritas. Sekuritas itu ada 2, utang dan saham. Sekuritas utang sudah kita bahas atau investasi utang, dan sekuritas saham yang kita bahas hari ini. Nah, sekuritas utang itu kategorinya ada yang diperdagangkan, ada yang dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, ini yang minggu lalu kita bahas. Kalau diperdagangkan berarti kita istilahnya investasi hutang, tapi sewaktu-waktu ini bisa kita jual.
Nah, kalau dimiliki hingga jatuh tempo, kita investasi hutang, tapi ini kita miliki sampai dengan jatuh tempo utang itu. Nah, kalau sekuritas saham ada yang diperdagangkan, ada yang tidak diperdagangkan. Diperdagangkan itu kita beli saham di PT lain, kemudian ada ketika perusahaan itu butuh, kita bisa menjualnya. Tapi kalau tidak diperdagangkan, ya sudah, ini investasi selamanya di perusahaan lain tersebut. Pelaporan investasi saham. Investasi saham dikategorikan atau dimasukkan dalam kelompok aset. Jelas ya, di sini investasi saham itu dikategorikan sebagai kelompok aset. Jika kepemilikan kurang dari 20%, maka penilaiannya menggunakan nilai wajar dari investasi tersebut. Jadi yang dimasukkan investasi saham ini bagian dari kelompok aset di mana disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, investasi saham ini dinilai sebesar apa di dalam penyajian di laporan neraca atau laporan posisi keuangan, dinilai sebesar nilai wajar. Nilai wajar dari investasi tersebut, nilai wajar itu nilai apa? Nilai yang istilahnya tertera ketika saham ini dijual, nilai wajar, nilai pasar maksudnya. Dan jika kepemilikan perusahaan rentang 20-50% dinilai sebagai ekuitas. Ekuitas itu maksudnya sebagai modal ya, tambahan modal perusahaan. Seperti nampak pada halaman 161. Itu pada halaman 161 itu ada contoh penyajian dari investasi saham pada laporan posisi keuangan. Kepemilikan kurang dari 20% seperti apa? Kepemilikan 20% sampai 50% bagaimana? Ada di halaman 161. Nah, ini sebagai latihan, teman-teman silahkan kerjakan halaman 172 LS 12 strip 2, LS 12 strip 3, halaman 173 latihan 12 strip 2, kemudian halaman 175 L12 strip 4 dan L12 strip 5. Nah, ini nanti silahkan teman-teman kerjakan, kemudian mengerjakannya secara kelompok. Karena ini momennya lagi cuti bersama dan tanggal merah untuk teman-teman yang K2 itu jatuh di hari Kamis, tanggal merah ya. Berarti ini nanti teman-teman kerjakan secara kelompok dan diupload di Elita. Nah, begitu pula untuk teman-teman yang hari Jumat, karena masih dalam momen cuti bersama, teman-teman kerjakan saja, kemudian nanti di-upload di Elita. Begitu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup.